adik-adik, senang sekali hari ini saya bisa kembali bertemu dengan adik-adik walaupun dalam via online. Nah, hari ini adik-adik sudah siap mendengar firman Tuhan? Ya, kalau adik-adik sudah siap, mari duduk dengan baik, tangkap firman Tuhan dengan hati yang terbuka dan penuh antusias. Yuk kita simak cerita firman Tuhannya pagi hari ini. Firman Tuhan pagi hari ini akan melanjutkan cerita tentang buah roh. Adik-adik, apakah kamu masih ingat buah roh sudah berapa kita pelajari dalam ibadah sekolah minggu? Ya, sudah ada 6 buah roh yang kita pelajari. Yuk kita sebutkan sama-sama: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan hari ini kita akan belajar buah roh yang ke-7, yaitu kesetiaan. Pintar semua adik-adik. Adik-adik, sebelum kita belajar lebih dalam tentang kesetiaan, saya punya satu percobaan. Adik-adik mau lihat? Yuk kita simak percobaannya. Hari ini saya bawa 1 gelas minyak sayur. Minyak sayur ini saya ibaratkan seperti kesetiaan. Dan saya juga punya 1 gelas kosong. Gelas kosong ini diibaratkan dengan hidup kita. Masih kosong, gak ada apa-apanya, masih putih dan bersih. Kemarin kita sudah belajar banyak buah roh. Hari ini kita belajar tentang kesetiaan. Nah, minyak kesetiaan ini akan kita tuang ya ke dalam hidup kita. Nah, hidup kita ini akan dipenuhi dengan kesetiaan. Lalu, hidup kita juga harus dipenuhi dengan kasih. Ini adalah air putih. Air putih ini diibaratkan kasih. Kasih harus ada di dalam kehidupan kita, ya. Terus kita juga akan gunakan pewarna. Pewarna ini diibaratkan seperti buah-buah roh yang sudah kita pelajari. Buah-buah roh itu harus ada di dalam hidup kita. Tadi kasih sudah masuk, tapi harus ada sukacita, harus ada perbuatan baik, damai sejahtera, ada kemurahan, ada kebaikan, ada semua hal yang baik, semua perkataan yang baik, perkataan yang mendatangkan berkat, dan segala hal yang baik. Lalu, kalau ada buah roh sudah ada di dalam hidup kita, ada kesetiaan yang melingkupi, ada kasih, ada damai sejahtera, ada kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, maka harus disertai juga dengan yang namanya perbuatan yang baik. Harus kita lakukan buah roh itu, ya. Kita masukkan 1 buah vitamin C ini adalah diibaratkan satu perbuatan yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dipenuhi dengan buah roh. Yuk kita masukkan ya. Nah, kalau udah dimasukin, kita lihat apa yang terjadi. Wah, kita lihat ya, lebih dekat ya. Wah, hidup kita ini jadi indah ya. Lihat tuh, jadi dipenuhi dengan warna-warna yang baik, warna-warna yang indah, warna-warna yang bagus tuh. Hidup kita dipenuhi
dengan kasih, dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dengan kemurahan, bahkan dengan kebaikan dan kesetiaan. Yeay, berarti hidup adik-adik harus seperti ini, penuh warna. Semua orang senang melihatnya kalau adik-adik dipenuhi dengan buah-buah roh. Yuk kita pelajari tentang kesetiaan lebih dalam. Adik-adik tahu arti kesetiaan itu apa? Kesetiaan itu artinya dapat dipercaya dan taat menjalankan perintah. Tuhan Yesus mau kita menjadi anak-anak yang setia. Di dalam kitab Lukas pasal 16 ayat 10 berkata, "Barang siapa setia dalam perkara yang kecil, ia setia juga dalam perkara yang besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara yang besar." Di Alkitab ada loh kisah seorang anak yang sejak kecil melayani Tuhan dengan setia. Dia adalah Samuel. Mari kita belajar dari kisah Samuel yang setia sejak kecil. Ada seorang laki-laki dari pegunungan Efraim, Elkanah dengan Hana, istrinya. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya daripada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan." Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo kepada Eli. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli, yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik. Pada suatu hari, Eli sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Iya, Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, "Ya, Bapa. Bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil. Tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Iya, Bapa. Bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, anakku. Tidurlah kembali." Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya, Bapa. Bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur. Dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar.'" Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil, "Samuel, Samuel."
Dan Samuel menjawab, Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar. lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Samuel tidur sampai pagi, kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, Samuel, anakku, apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Setelah kita simak video tadi, kita akan belajar dari teladan Samuel. Samuel, sekalipun muda, ia sudah menjadi pelayan Tuhan yang setia. Samuel juga setia dan dipakai Tuhan sampai ke seluruh Israel. Nah, sekarang kamu sudah mengerti tentang setia dalam perkara yang kecil. Apakah yang bisa kamu lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Tuhan mau kamu setia dalam perkara kecil, misalnya setia membaca Alkitab, setia berdoa, dan setia datang sekolah minggu. Kesimpulan dari cerita kita pagi hari ini, setia pada perkara kecil harus dilakukan di mana saja. Dilakukan dengan tulus sekalipun itu dianggap sepele dan tidak mendapat pujian. Kita harus tetap mengerjakannya. Percayalah, dengan kesetiaan pada perkara kecil, kita akan dipromosikan oleh Tuhan, diberkati Tuhan, dipercaya, dan dapat diandalkan menjadi pemimpin yang besar. Ya adik-adik, pagi hari ini cerita kita sudah selesai. Adik-adik, siapa yang mau berjanji jadi anak yang setia? Setia kepada Tuhan, setia kepada orang tua atau sesama, dan setia kepada diri sendiri. Yuk angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan akan melihat betapa adik-adik sungguh-sungguh mau diubahkan untuk menjadi anak yang setia. Kita berdoa ya, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah mendengar firman-Mu. Ajari kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang setia, yang sungguh-sungguh percaya penuh kepada Tuhan. Kami tahu Roh Kudus akan memampukan kami. Kami sudah selesai Tuhan. Kami akan kembali di dalam ibadah-ibadah online berikutnya. Kami akan setia, sungguh-sungguh berdoa, membaca Alkitab, dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, sampai jumpa adik-adik. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan keluar-keluar kalau tidak perlu. Ya, Tuhan Yesus memberkati.